Dahulu kala, jauh sebelum Kekaisaran Besar berdiri, bangsa Eldia hanyalah suku pengembara yang haus akan kekuasaan. Mereka hidup di tanah utara yang membeku, memuja dewa-dewa perang yang bisu. Di tengah kekacauan itu, hiduplah seorang gadis budak bernama Aymir. Dalam mitos ini, Aymir bukanlah sekadar tawanan, melainkan persembahan yang diburu ke dalam hutan gelap setelah dituduh mencuri ternak raja. Pertemuan dengan sang sumber kehidupan. Dalam pelariannya yang sekarat, Aymir terperosok ke dalam rongga pohon raksasa yang dipercaya sebagai sisa-sisa akar Yggdrasil, pohon dunia. Di dasar pohon itu, terdapat sebuah danau purba yang berisi cairan bercahaya Anomalocaris mirabilis, atau dalam legenda disebut sebagai nidok kecil, parasit kosmik yang menghubungkan dunia materi dengan dunia ruh. Saat Aymir tenggelam, makhluk itu menyatu dengan tulang belakangnya. Terjadilah sebuah anomali alkimia, materi organik baru, tubuh Aymir meluap, melampaui batas biologis manusia. Kelahiran Titan pertama, ia bangkit bukan sebagai manusia, melainkan sebagai manifestasi dari ginungagap kekosongan yang penuh kekuatan. Setinggi gunung, dengan kulit sekeras batu meteorit. Kutukan 9 tahun dan pengorbanan. Raja Eldia, Fritz, melihat monster ini bukan sebagai dewa, melainkan sebagai senjata. Aymir dipaksa membangun jembatan, menghancurkan musuh bangsa Marley Purba, dan melahirkan keturunan untuk menjaga darah Tuhan ini tetap mengalir. Namun, alam semesta meminta bayaran atas kekuatan yang melanggar hukum termodinamika ini. Aymir meninggal setelah 13 tahun, angka yang dalam numerologi kuno melambangkan kematian dan transisi. Sebelum jiwanya benar-benar hancur, Raja Fritz memerintahkan ketiga putrinya, Maria, Rose, dan Sina, untuk memakan jasad ibunya. Jangan biarkan darah ini mendingin. Telanlah dagingnya, seraplah sumsumnya, dan biarkan jalur Depates ini membentang melintasi ruang dan waktu. Pemisahan jiwa, 9 manifestasi. Dari ritual kanibalisme mistis ini, kekuatan Aymir tidak lagi utuh. Kekuatannya terpecah menjadi 9 fragmen, yang masing-masing mewakili aspek psikologi manusia dan elemen alam. Kolosal, api dan uap kiamat Muspelheim. Armored, perlindungan dan kekakuan bumi. Atek, keinginan manusia untuk bebas, sifat liar Fenrir. Dan seterusnya. Saat ini, Kekaisaran Eldia telah menguasai benua dengan tangan besi. Dunia menyebut mereka sebagai keturunan iblis, sementara Eldia menyebut diri mereka penerus dewa. Namun, di balik kemegahan itu, jiwa Aymir terperangkap di sebuah dimensi padang pasir abadi yang disebut Pates, menjahit tubuh-tubuh raksasa dari pasir bintang setiap kali keturunannya memanggil. Selama berabad-abad setelah kematian Aymir, Kekaisaran Eldia menjadi penguasa tunggal dunia. Dengan kekuatan 9 Titan, mereka menghancurkan peradaban Marley kuno dan memaksa bangsa-bangsa lain tunduk. Namun, kekuatan besar melahirkan korupsi. 9 keluarga bangsawan yang memegang kekuatan Titan mulai saling berperang dalam perebutan kekuasaan yang tak berujung, sebuah periode yang dikenal dalam mitologi sebagai Perang Titan Besar. Karl Fritz, raja yang lelah. Memasuki generasi ke-145, naiklah seorang raja bernama Karl Fritz. Berbeda dengan leluhurnya yang haus darah, Karl mewarisi rasa bersalah yang mendalam. Ia memandang kekuatan Titan bukan sebagai berkah, melainkan sebagai kutukan yang menodai kemanusiaan. Dalam meditasi mistisnya di dimensi Pates, Karl melakukan perjanjian rahasia dengan keluarga Taibur, pemegang Warhammer Titan. Ia merekayasa narasi pahlawan palsu bernama Helos, seorang manusia Marley yang konon berhasil mengalahkan iblis Eldia untuk memberikan martabat kembali kepada bangsa yang selama ini mereka jajah. Eksodus ke Pulau Langit, Paradis. Karl Fritz membawa sebagian besar rakyatnya mundur ke sebuah pulau terisolasi bernama Paradis. Di sana, ia melakukan ritual terakhir yang mengerikan sekaligus megah. The Rumbling Foundation, ia memerintahkan jutaan Titan setinggi 50 meter untuk berbaris melingkar. Pengerasan hardening dengan kekuatan Founding Titan, ia mengubah kulit para raksasa tersebut menjadi batu kristal yang tak tertembus, menciptakan 3 lapis tembok suci, Maria, Rose, dan Sina. Sumpah anti-perang, Vow Renouncing War. Untuk memastikan kedamaian yang ia ciptakan bersifat abadi dan statis, Karl Fritz menggunakan kekuatan koordinat untuk menghapus ingatan seluruh rakyatnya. Ia membuat mereka percaya bahwa kemanusiaan di luar tembok telah punah akibat serangan Titan liar. Ia juga mengunci wasiatnya ke dalam darah bangsawan. Siapapun keturunannya yang mewarisi Founding Titan akan dirasuki oleh ideologi pasifisnya.
Jika suatu saat dunia datang untuk membalas dendam dan menghancurkan kita, maka kita harus menerimanya. Eldia telah terlalu banyak berdosa. Sementara itu di daratan utama, Marley, bangsa Eldia yang tertinggal tidak lagi menjadi penguasa. Mereka dipaksa hidup di zona internir, mengenakan ban lengan sebagai tanda keturunan iblis, dan digunakan sebagai senjata hidup oleh pemerintah Marley yang baru. Mitologi kejayaan Eldia diputarbalikkan menjadi sejarah kegelapan, memicu dendam yang akan membara selama 100 tahun ke depan. Di dalam tembok, manusia hidup dalam ketidaktahuan yang damai, menyembah tembok seolah-olah itu adalah perlindungan Tuhan. Di luar tembok, Marley telah bangkit menjadi kekuatan industri yang haus akan sumber daya alam di Pulau Paradis, menunggu waktu yang tepat untuk merebut kembali kekuatan Founding Titan. Di dalam tembok Maria, tepatnya di distrik Shiganshina, waktu seolah berhenti. Selama 1 abad, manusia hidup dalam sangkar emas, melupakan esensi dari kata bebas. Militer terbagi menjadi 2 faksi ekstrem, Garrison yang pemalas karena ketiadaan musuh, dan Survey Corps yang dianggap gila karena berani melintasi tembok untuk mencari jawaban atas eksistensi para raksasa. Namun, di balik tembok itu, dunia telah berubah. Marley telah bertransformasi menjadi kekuatan militer modern yang menggunakan teknologi uap dan baja, namun mereka menyadari bahwa senjata konvensional mulai mengejar kekuatan Titan. Untuk mempertahankan supremasi, mereka membutuhkan Founding Titan yang tersembunyi di dalam diri Raja di Paradis. Kedatangan para utusan, Dewa, tahun 845 menjadi titik balik dalam garis waktu mitologis ini. Marley mengirimkan 4 prajurit muda anak-anak Eldia yang telah dicuci otak untuk menyusup ke dalam tembok. Mereka bukan lagi sekadar manusia, mereka adalah wadah dari fragmen jiwa Ymir yang tertinggal. Tiba-tiba, sebuah kilat kuning menyambar dari langit tanpa awan, diikuti oleh suara ledakan yang memecah keheningan 100 tahun. Di atas tembok Maria yang setinggi 50 meter, muncul sebuah pemandangan yang mustahil, Titan kolosal. Simbolisme, makhluk ini tidak memiliki kulit, hanya otot yang membara dan uap panas yang keluar dari tubuhnya, menyerupai raksasa api Surtur dalam mitologi Nordik yang menandakan datangnya Ragnarok. Kehancuran gerbang, dengan satu tendangan, gerbang Shiganshina hancur, membiarkan ribuan Titan murni, manusia yang diubah menjadi monster tanpa akal, masuk untuk memanen nyawa. Eren Yeager dan warisan yang tersembunyi. Di tengah genosida tersebut, seorang anak bernama Eren Yeager menyaksikan ibunya ditelan hidup-hidup oleh Titan yang tersenyum. Kejadian ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan penggerak roda takdir. Ayahnya, Grisa Yeager, yang ternyata adalah agen rahasia dari daratan utama, seorang restorasionis, menyadari bahwa sumpah raja yang menyerah harus dipatahkan. Dalam sebuah konfrontasi mistis di bawah kapal tersembunyi, Grisa merebut kekuatan Founding Titan dari garis keturunan bangsawan dengan cara yang brutal memakan sang pewaris sah, Frida Reis. Transmisi kekuatan, ritual di hutan gelap. Sesaat setelah jatuhnya tembok Maria, Grisa membawa Eren ke dalam hutan yang gelap. Di sana, ia menyuntikkan cairan tulang belakang Titan ke tubuh anaknya sendiri. Dalam keadaan tidak sadar, Eren berubah menjadi Titan kecil dan memakan ayahnya. The Attack on Titan, dengan ritual mengerikan ini, Eren mewarisi 2 kekuatan besar, Attack Titan, simbol pemberontakan terhadap takdir, dan Founding Titan, kunci menuju dimensi Pates. Hilangnya memori, namun, tubuh manusia Eren tidak mampu menahan beban informasi tersebut. Ia terbangun dengan kunci ruang bawah tanah ayahnya di lehernya, tanpa ingatan tentang bagaimana ia mendapatkan kekuatan itu. Tembok Maria telah runtuh. Umat manusia terdesak ke dalam tembok Ross. Di tengah keputusasaan, ribuan pengungsi dipaksa melakukan misi reklamasi, yang sebenarnya adalah pembantaian massal untuk mengurangi populasi yang kelaparan. Disinilah Eren, Mikasa, dan Armin bersumpah untuk bergabung dengan militer, tidak menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah monster tak berakal, melainkan saudara mereka sendiri dari seberang lautan. 5 tahun setelah jatuhnya tembok Maria, para penyusup dari Marley Rainer, Bertolt, dan Annie mulai merasa terdesak. Mereka yang awalnya menganggap penduduk pulau sebagai iblis, mulai menyadari bahwa orang-orang di dalam tembok hanyalah manusia biasa yang ketakutan. Namun, tugas suci dari tanah air mereka tidak bisa diabaikan. Ketika Eren Yeager secara tidak sengaja bertransformasi menjadi Titan untuk menutup lubang di distrik Frost, rahasia besar mulai retak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia melihat Titan yang tidak memakan manusia,
melainkan membantai Titan lainnya dengan kemarahan yang murni. Pengkhianatan di atas tembok. Puncak dari babak ini terjadi di atas tembok Ross yang membeku. Dalam sebuah momen yang sangat manusiawi namun mengerikan, Rainer Braun mengungkapkan identitas aslinya sebagai Titan Armored, sementara Bertolt adalah Titan Kolosal. Pertempuran itu bukan hanya soal fisik, melainkan benturan ideologi. Rainer mewakili beban sejarah dan cuci otak militer, sementara Eren mewakili keinginan purba untuk bebas. Di tengah keputusasaan saat dikepung oleh Titan murni, Eren secara tidak sengaja menyentuh Titan yang memakan ibunya yang ternyata adalah anggota keluarga kerajaan yang telah diubah. Aktivasi koordinat, sentuhan itu memicu kilat penghubung ke dimensi Pates. Untuk sesaat, Eren mengendalikan seluruh Titan di sekitarnya. Inilah momen dunia menyadari bahwa kunci yang dicari Marley ada di tangan seorang anak yang penuh dendam. Melalui pertempuran berdarah di Shiganshina yang merenggut nyawa Komandan Erwin Smith dan hampir seluruh pasukan Survey Corps, Eren akhirnya mencapai ruang bawah tanah ayahnya. Di sana, mereka tidak menemukan emas atau senjata, melainkan sebuah foto teknologi yang tidak dikenal di dalam tembok. Di balik foto itu tertulis pesan Grisha Yeager, "Umat manusia tidak punah. Dunia di luar sana hidup dalam kemewahan, sementara kita di sini membusuk dalam sangkar yang dibuat oleh ketakutan kita sendiri." Kebenaran tentang Marley, penindasan bangsa Eldia, dan fakta bahwa Titan adalah manusia yang dikutuk, mengubah kepribadian Eren secara drastis. Saat ia berdiri di tepi pantai untuk pertama kalinya dan melihat cakrawala yang luas, ia tidak lagi merasa bahagia. Ia menunjuk ke arah lautan dan bertanya kepada teman-temannya, "Di seberang sana adalah musuh kita. Jika kita membunuh mereka semua, apakah kita akan benar-benar bebas?" Rambutnya memanjang, tatapannya menjadi dingin. Eren mulai berkomunikasi secara gaib melalui dimensi Pates dengan jiwa Ymir yang asli. Ia menyadari bahwa selama 9 Titan masih ada, siklus kebencian tidak akan pernah berakhir. Ia memutuskan untuk menjadi iblis yang sebenarnya demi mengakhiri sejarah berdarah ini. Eren Yeager telah menyusup ke daratan utama Marley secara mandiri. Ia telah membuang kemanusiaannya untuk memulai rencana yang akan mengguncang pondasi bumi. Dunia sedang bersiap untuk bersatu menghancurkan Pulau Paradis, tidak menyadari bahwa raksasa yang tertidur di dalam tembok siap untuk melangkah. Eren Yeager tidak lagi menunggu takdir menjemputnya di Paradis. Ia melakukan serangan balik ke Liberio, jantung kekuatan Marley. Dalam sebuah simfoni kehancuran, ia melahap Warhammer Titan, menyatukan 3 kekuatan Titan utama ke dalam dirinya. Namun, tujuannya bukan sekadar kemenangan militer, ia sedang mengumpulkan kunci-kunci mitologis untuk membuka gerbang dimensi Pates secara penuh. Pertemuan di dimensi Pasir Abadi. Setelah pertempuran berdarah yang memecah persahabatannya dengan Mikasa dan Armin, Eren akhirnya berhasil melakukan kontak fisik dengan kakaknya, Zeke Yeager yang memiliki darah bangsawan. Kesadaran mereka terlempar ke dimensi Pates, sebuah padang pasir bintang di mana waktu berjalan selamanya. Di sana, mereka bertemu dengan Ymir, sang leluhur yang masih berupa gadis kecil yang kesepian, terus-menerus membentuk tubuh Titan dari pasir selama 2000 tahun. Zeke ingin menggunakan kekuatan Ymir untuk etanasia, menghentikan kelahiran bangsa Eldia, namun Eren memberikan pilihan lain kepada Ymir. "Kau bukan budak, kau bukan dewa, kau hanyalah manusia, kau tidak perlu melayani siapapun lagi. Pinjamkan aku kekuatanmu, untuk mengakhiri dunia ini." Untuk pertama kalinya dalam 2 milenia, Ymir menangis. Ia memilih untuk berdiri di sisi Eren. The Rumbling, kiamat yang melangkah. Tembok-tembok raksasa di Pulau Paradis Maria, Ross, dan Sina runtuh secara bersamaan. Jutaan Titan kolosal yang selama ini menjadi pondasi tembok tersebut terbangun dari tidur panjangnya. Inilah Ragnarok versi nyata, jutaan raksasa melintasi samudra, meratakan seluruh peradaban, kota, dan ekosistem di bawah kaki mereka. Dunia yang dulu menindas Eldia kini merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Eren bertransformasi menjadi bentuk Titan terakhir yang mengerikan, sebuah kerangka raksasa yang menyerupai lipan purba, simbol dari parasit Anomalocaris yang pertama kali menyentuh Ymir. Pertempuran di atas punggung dewa. Aliansi terakhir antara sisa-sisa Survey Corps Mikasa, Armin, Levi, dan prajurit Marley yang tersisa mengejar Eren dalam upaya putus asa untuk menghentikan genosida global. Pertempuran puncak terjadi di atas punggung Titan Eren yang membentang bermil-mil. Di akhir pertempuran, Mikasa berhasil menembus mulut raksasa Eren. Dalam momen penuh tragedi yang puitis,
ia memenggal kepala pria yang paling ia cintai. Di dimensi Pates, Ymir menyaksikan ciuman terakhir Mikasa kepada Eren, sebuah tindakan cinta yang membebaskan Ymir dari keterikatannya pada cinta obsesifnya kepada Raja Fritz dahulu kala. Dengan kematian Eren dan pembebasan jiwa Ymir, keajaiban Titan lenyap dari muka bumi. Manusia kembali, mereka yang telah berubah menjadi Titan murni kembali menjadi manusia. Hilangnya kutukan, kekuatan 9 Titan musnah, dan mereka yang mewarisinya tidak lagi memiliki batas usia 13 tahun. Namun, harga yang dibayar sangat mahal. 80% populasi dunia telah musnah. Dunia yang tersisa kini harus menghadapi kenyataan pahit, peperangan tidak berhenti hanya karena Titan telah hilang. Manusia tetaplah manusia. Legenda mengatakan bahwa pohon tempat Eren dikuburkan tumbuh menjadi sangat besar, menyerupai pohon purba tempat Ymir pertama kali jatuh. Sejarah adalah lingkaran. Di dunia yang hancur namun mulai tumbuh hijau kembali, manusia tetap harus memilih, apakah mereka akan belajar dari masa lalu, atau membiarkan kebencian baru menumbuhkan parasit yang lain.